Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pada kali ini akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Apa sih itu iman kepada malaikat? Yang pertama, kita harus mengerti apa itu pengertian dari malaikat. Malaikat menurut bahasa merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malaka yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rasul yang berarti para utusan Allah. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Dalil tentang adanya malaikat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Al-ayah. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak sekali malaikat. Namun yang perlu kita imani hanya ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul itu malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu malaikat Mikail yang bertugas untuk membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Jadi rezeki yang kita dapat itu yang membagi malaikat Mikail atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala pada hari akhir. Jadi nanti pada hari kiamat malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya sehingga dunia ini akan hancur dan tidak ada yang bisa luput dari kehancuran tersebut. Yang keempat yaitu malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa itu tidak tebang pilih. Atas perintah dari Allah, malaikat Israfil mencabut nyawa setiap orang. Walaupun dia bersembunyi di mana saja, ketika ajal akan datang, maka tidak bisa luput dari malaikat Israel. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar yang bertugas untuk memeriksa amal manusia di alam barzah. Yang keenam, malaikat Nakir juga bertugas untuk memeriksa amal manusia di alam barzah. Jadi malaikat dua tersebut akan menanyai kita di alam barzah apakah amal baik kita lebih banyak atau amal buruk kita lebih banyak. Itu nantinya akan ditanyai malaikat Mungkar dan Nakir. Yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik dan malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Kedua malaikat ini
yang selalu mendampingi kita di mana saja untuk mencatat amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Yang kesembilan ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga dan mengendalikan api neraka. Jadi malaikat Malik ini sangatlah kejam. Siapapun yang masuk dalam api neraka akan menjumpai malaikat Malik yang wajahnya sangat menyeramkan. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini sangatlah ramah. Siapapun yang nantinya akan masuk dalam surga pasti akan menemui malaikat Ridwan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Ada berapa sih sifat malaikat tersebut? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, berbeda dengan sifat-sifat manusia dan jin, seperti mempunyai hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat itu kita akan mendapatkan manfaatnya atau faedah dari beriman tersebut. Yang pertama yaitu kita senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat, dan tidak pernah putus asa. Yang ketiga, senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, senantiasa mensyukuri rezeki seberapapun yang diperolehnya. Yang kelima, senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Yang keenam, mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat. Yang ketujuh, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedelapan, kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.